Anda kembali menyaksikan Investor Market Today, kali ini bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara hybrid meresmikan pembangunan pengoperasian proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi di Indonesia pada bulan Juni lalu. Nah, salah satu proyek yang turut diresmikan adalah proyek eksplorasi atau Greenfield pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung 3 sebesar 55 megawatt. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketersediaan energi menjadi bagian yang sangat penting dalam kedaulatan sebuah bangsa. Eksplorasi ini tentunya juga ditujukan untuk mengkonfirmasi potensi cadangan energi panas bumi yang diharapkan bisa menjadi sumber energi bersih berbasis lokal atau indigenous energy guna memperkuat ketahanan energi dan mendukung pencapaian target bauran atau EBT nasional. Untuk membahas terkait bagaimana kemudian kondisi eksplorasi pengembangan sumber panas bumi untuk mendukung target bauran EBT, ini telah hadir bersama kami di studio mini IMF 2025 Pelataran Senayan. Ada Pak Edwil Suzandi, Direktur Eksplorasi Pertamina Geothermal Energi. Selamat siang Pak Edwil. Siang Mas. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. Agung di sini. Pak Edwil, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Oke, Pak Edwil, kita langsung saja soalnya pemerintah ini kan telah menargetkan bauran energi nasional dari EBT besarannya hingga 23% di tahun 2025. Selain itu juga dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL PLN, panas bumi ini ditargetkan menyumbang kapasitas sebesar 5,2 gigawatt. Nah, seperti apa kemudian dukungan dari Pertamina Geothermal Energi atau PGEO terhadap target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tadi? Ya, oke, baik Mas Agung. Yang pertama tentunya kami Pertamina Geothermal Energi sebagai perusahaan terbuka dan juga state national company yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, kami mengapresiasi dan menyambut baik yang menjadi program pemerintah. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa target pemerintah untuk transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060 itu akan roadmap-nya semakin jelas. Terus yang kedua, kita menyadari bahwa geothermal itu adalah salah satu energi yang bisa menjadi baseload. Apa itu baseload? Artinya adalah energi yang bisa menyangga tanpa dipengaruhi oleh cuaca, tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun juga. Karena itu tetap panas begitu? Iya, karena dia energi baru yang tetap berproduksi. Secara stabil, dengan itulah yang kita sebut sebagai EBT, energi baru terbarukan. Jadi itu kelebihan dari geothermal ini. Dengan geothermal menjadi baseload itu tadi, artinya apa? Kita memastikan bisa transisi energi itu akan terjadi. Dan yang kedua adalah mengamankan energi security. Jadi dua hal tersebut. Mengapa geothermal bisa menjadi sebuah skema yang merupakan energy security? Yang pertama, kita melihat dari program pemerintah Nawacita, di mana pemerintah swasembada energi adalah geothermal Indonesia adalah nomor 2 terbesar di dunia. Artinya apa? Bahwa Indonesia memiliki ingenious resource, di mana cadangan yang ada yang dimiliki oleh Indonesia itu nomor 2 terbesar di dunia. Dengan cadangan yang besar itu, tentunya itu akan mengamankan keamanan pasokan energi bagi bangsa ini. Energi fosil yang hari ini menjadi baseload di dalam penyangga energi listrik kita, itu bisa secara bertahap transisinya dilakukan. Jadi gas yang hari ini menjadi baseload bisa diproduksikan untuk industri hilirisasi seperti petrochemical, seperti aktivitas-aktivitas industrialisasi lainnya. Sehingga energi listrik terutama untuk wilayah yang dilalui oleh geothermal bisa disuplai oleh geothermal itu sendiri. Wilayah mana saja di Indonesia yang potensial? Yang pasti kita lihat geothermal ini sangat terkait dengan gunung berapi. Jadi kalau kita menyebutnya itu ring of fire. Jadi mulai dari utara Sumatera, dari Aceh sampai ujung Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, terus sampai ke Jawa, Jawa Barat, Banten itu ada, sampai nanti Provinsi Nusa Tenggara, sampai dengan Sulawesi Utara. Jadi sebetulnya ini sangat panjang dan bisa dimanfaatkan dengan sangat besar potensinya begitu ya? Betul Mas Agung. Ini yang hari ini kami di Geothermal dan bekerja sama dengan teman-teman di Asosiasi Geothermal Panas Bumi Indonesia, bagaimana kita mendorong supaya
yang ada di dalam rencana umum tata kelistrikan atau RUPTL tersebut bersama-sama kita implementasikan. Oke. Dan ini mapping atau pemetaannya sudah ada? Sudah. Sudah ada. Mungkin yang perlu kita coba pertanyakan, kalau sumber daya alamnya ada, atau bahkan sudah dipetakan begitu ya, geotermalnya, termasuk tadi Pak Edwil Anda menyebutkan juga bahwa kita itu adalah sumber geotermal terbesar kedua di dunia, begitu ya. Bagaimana dengan infrastrukturnya untuk katakanlah mengambil sumber daya atau energi tersebut, geotermal tersebut begitu ya, tentu diperlukan tools, equipment begitu, infrastruktur. Kalau riset kan tadi sudah dipetakan. Ya, betul Mas Agung. Di sini sebetulnya risiko utamanya adalah geothermal ini di dalam proses pertama atau eksplorasi kita sebut itu mirip-mirip dengan industri oil and gas. Di mana prosesnya adalah kita melakukan survei, kita melakukan pemburuan eksplorasi untuk memastikan seberapa besar resource atau cadangan geothermal yang kita miliki. Kita menyebutnya berapa megawatt potensi geothermal kita. Itu yang pertama. Tentunya dengan adanya pemboran, secara teknologi sudah tidak isu hari ini. Kenapa? Kami di Geothermal PGE memiliki 40 tahun lebih pengalaman di dalam mengembangkan geothermal di Indonesia. Teknologi upstream yang menjadi core kompetensi Pertamina, kami implementasikan di Pertamina Geothermal Energy di dalam pengembangan geothermal. Kompetensi-kompetensi yang ada itulah yang hari ini kami gunakan di geothermal. Oke. Yang keduanya adalah bagaimana kami bisa melakukan merejus biaya-biaya yang ada, memitigasi risiko-risiko yang muncul di dalam proses eksplorasi tersebut. Kalau tadi ternyata proses eksplorasinya agak mirip dengan minyak. Minyak itu kan butuh waktu yang panjang, bertahun-tahun begitu untuk eksplorasi. Bagaimana dengan geothermal? Apakah menggunakan mekanisme yang sama begitu, perlu waktu yang sangat panjang? Panjang itu pasti ya. Jadi saya pasti maksudnya seperti ini yang saya maksud. Jadi proses yang awal itu di mana perizinan itu menjadi salah satu poin utama. Jadi alhamdulillah hari ini dengan support penuh dari pemerintah, dari kementerian yang ada, proses perizinan itu bagaimana bisa dipercepat. Jadi kami di PGE hari ini proyek yang tadi sempat disebutkan salah satunya Gunung Tiga itu adalah proyek eksplorasi yang akan segera dilakukan pemboran oleh Pertamina Geothermal Energy. Bagaimana kami mempercepat proses itu yang sebelumnya kami butuh waktu 3-4 tahun untuk bisa konklusif terhadap resource yang ada. Ini kami coba cepat dalam 2 tahun. Konklusif itu untuk sampai tiba pada kesimpulan bahwa oh ternyata ada di sini titiknya sesuai, atau jangan-jangan memang sebetulnya udah ada, cuman besarannya yang kita belum tahu. Betul. Jadi secara ring of fire yang tadi disebut, kita yakin di sana ada. Tapi kita perlu mengkonfirmasi seberapa besar adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa resource itu kita sudah punya. Yang kedua adalah kita melihat secara komersial. Apakah ekonomis untuk dikembangkan atau tidak. Nah, untuk itu kami di PGE mencoba dalam 2 tahun kita menyelesaikan studi kelayakannya sehingga kita bisa langsung masuk ke fase pengembangan. Kita bisa masuk ke FID, Financial Investment Decision, pada tahun ketiga. Jadi ini yang kita coba percepat. Normally itu tidak bisa selesai dalam 3 tahun, tetapi sekarang bisa diakselerasi, bisa dipercepat begitu ya? Ini yang hari ini kita coba. Bagaimana kalkulasinya Pak Edwil? Maksud kami adalah bisa jadi untuk menentukan sebuah konklusi ketika upaya eksplorasi itu ternyata ditemukan ada geotermalnya energi dengan besaran sekian megawatt misalkan begitu ya. Kalkulasinya itu seperti apa nanti? Akankah terhitung ini cukup untuk dikembangkan, untuk masuk ke tahap kembangan, ataukah ditinggalkan untuk mencari titik baru begitu? Ada tentunya kalkulasinya. Ya, tentunya yang pertama itu kan setelah pemboran dilakukan, kita minimal sumur eksplorasi kita bor ada 3 well minimal kita lakukan. 2 well kita gunakan sebagai sumur produksi, 1 sumur nanti akan kita gunakan sebagai sumur injeksi. Kenapa? Karena yang namanya geothermal ini adalah green energy. Artinya apa? Molekul apapun yang kita hasilkan dari bawah tanah kita kembalikan lagi ke bawah tanah. Jadi loop cycle. Jadi cycle-nya itu tidak akan ada ke permukaan. Jadi ada 3 well. Dari 1 sumur yang sudah selesai dibor, kita akan melakukan tes produksi. Kita menyebutnya tes produksi. Long term test memakan waktu cukup panjang 1 bulan atau 2 bulan untuk melihat kestabilan. Jadi sumur itu sanggup berproduksi seberapa megawatt. Nah, itu hari ini yang kita lakukan. Itu bahkan bisa terukur ya, dengan metode tadi bisa terukur juga. Produktivitasnya sampai bertahan berapa lama juga begitu. Betul. Dari hasil tes tersebut, kita akan memperoleh data-data terkait temperatur, data terkait pressure, dan data-data terkait
slide litologi yang ada semuanya, itu kita masukkan ke bawah sebuah machine learning atau kita menyebutnya simulasi reservoir. Dari sana kita akan bisa menghitung seberapa besar potensi yang ada dan seberapa banyak sumur yang kita butuhkan untuk memproduksikan sekian megawatt untuk pengembangan pembangkit tenaga listrik panas bumi tersebut. Oke, mapping sudah ada, riset juga sudah dilakukan, termasuk potensinya juga sudah terbaca dan tampaknya bisa diakselerasi bahkan untuk masuk ke tahap berikutnya, tahap pengembangan khususnya di beberapa titik tadi yang sudah disebutkan. Tetapi bagaimana kemudian PGE melihat bahwa geothermal energi ini bisa mendorong upaya percepatan kita ke swasembada energi. Bagaimana EBT ini bisa menjadi sebuah langkah untuk percepatan menuju swasembada energi tadi? Mungkin dijawabnya usai jeda. Tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi di Investor Market Today. Kami akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama saya Agung Hardiansyah dan kita akan kembali lanjutkan diskusi kita hari ini pemirsa dengan Pak Edwil. Pak Edwil tadi sudah kita coba elaborasi sedikit, tetapi hingga saat ini begitu bagaimana Pertamina Geothermal Energy melihat panas bumi ini terlebih memiliki potensi besar untuk mempercepat tercapainya target bauran energi baru terbarukan atau EBT ke depannya, termasuk juga untuk mempercepat kita bisakah langsung ke tahap swasembada energi tadi? Jadi yang pertama, seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya Mas Agung ya, Indonesia ini memiliki cadangan geothermal terbesar nomor 2 di dunia. Lebih kurang 40% cadangan geothermal itu ada di Indonesia. Artinya apa? Geothermal itu sudah ada di Indonesia. Dan berikutnya, Pertamina Geothermal Energy atau PGE atau Pertamina memiliki 40 tahun pengalaman, lebih 40 tahun di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Ini tentunya geothermal ini akan bisa menjadi penopang utama di dalam transisi energi untuk mencapai net zero emission itu tadi. Dan yang paling utama adalah bagaimana dengan adanya kebijakan dorongan dari pemerintah, geothermal akan menjadi baseload yang otomatis menjadi penopang utama di dalam swasembada energi. Bahkan mengalahkan tenaga surya dan lain sebagainya. Betul, tenaga surya itu one things di mana tenaga surya tersebut itu tidak bisa menjadi baseload. Kenapa? Tenaga surya terkait dengan waktu. Cuaca. Hujan, otomatis tenaga surya sudah tidak akan optimal. Terus yang kedua, capacity faktornya tidak akan optimal. Terus yang kedua, air, hidro. Kita juga tahu pada saat pasang surut air itu berpengaruh. Memang yang lebih bagus dari geothermal itu mungkin Mas Agung juga lihat ada nuklir. Tapi kita juga paham instalasinya tentu tidak murah, begitu ya. Butuh waktu panjang. Investasi untuk sampai ke sana. Betul. Kalau geothermal ternyata memang boleh dikatakan investasi untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya relatif lebih rendah, begitu. Kita sudah punya experience dan sudah banyak lesson learn yang kita miliki. Jadi tentunya kami lebih optimis dan kami lebih yakin. Kami sudah tahu di mana room for improvement, teknologi-teknologi apa yang bisa kita implementasikan di dalam pengimplementasian geothermal ini sebagai penopang utama swasembada energi di Indonesia. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita memastikan green energy itu betul-betul ada di negara kita. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto secara hybrid beberapa waktu lalu kan sempat meresmikan begitu ya proyek energi terbarukan yang tersebar di 15 provinsi. Tadi kita sudah sempat singgung, salah satu ini proyek PLT Gunung 3. Nah, proyek PLT Gunung 3 ini kan menjadi langkah strategis PGE tentunya dalam mendukung pencapaian target peningkatan kapasitas panas bumi dengan besarnya hingga 5,2 gigawatt tadi di periode 2025-2024. Progresnya tadi Anda sudah sampaikan bahkan bisa diakselerasi begitu ya. Tantangannya seperti apa sih dalam proses ini? Mungkin eksplorasi ada tantangannya kah atau seperti apa? Kan kalau misalnya minyak tampaknya ada resiko gagal ketemu gitu ya. Nah kalau geothermal ini seperti apa? Yang pasti resiko gagal itu ada ya. Ada juga ternyata? Ya pasti, karena kita sesuatu yang ada di bawah tanah, tidak terlihat, itu yang kita buktikan. Tapi yang pasti dengan pengalaman panjang, dengan studi pendahuluan, kajian awal yang kami lakukan, kami optimis bagaimana
rasio success of ratio itu bisa kami tingkatkan. Oh, Nah, berapa kalau bicara soal Kalau rasio? hari ini kami sudah yakin di atas 50% itu akan berhasil. Jadi 55 megawatt yang menjadi target untuk di Gunung Tiga itu akan bisa kami capai hari ini dengan beberapa pembelajaran. Bahkan sudah yang di atas separuhnya, artinya kita optimistis bahwa upaya eksplorasi ini bisa berbuah manis suatu hari nanti. Insya Allah, Mas Agung. Oke, mungkin bukan suatu hari nanti. Kalau kita bicara langsung saja targetnya, kapan? Ya, jadi hari ini infrastruktur sudah dibangun dan kami mentargetkan 1 bulan ke depan lebih kurang di awal TW4 kita akan spot in, tajak sumur pertama, eksplorasi, dan di akhir tahun depan kita sudah bisa memastikan proyek Gunung Tiga ini masuk ke fase pengembangan. Nah, jadi lebih kurang 2 tahun, 24 bulan ke depan, jadi maksimal 5 tahun di 2029 kita sudah menyaksikan akan ada tambahan install capacity dari PLTP Gunung Tiga nantinya. Itu di Gunung Tiga. Kalau secara umum, tantangan untuk upaya-upaya pengembangan dari energi geothermal ini apa? Yang pasti EBT ini kan pasti relatif dengan cost ya. Nah, itu tantangan utama. Jadi bagaimana kami hari ini bisa mereduce cost yang ada. Itu dari sisi kami. Mana yang menjadi under control kami, itu akan kami lakukan. Jadi bagaimana timeline project bisa kami buat sedemikian rupa, jangan sampai project delay. Bagaimana cost yang ada itu bisa kami reduce, bisa kami hitung seoptimal mungkin, seefisien mungkin, itu kami lakukan. Tapi di sisi lain, tentunya regulasi kami butuh, support dari pemerintah. Bagaimanapun juga hari ini, harga dari listrik geothermal sudah ditentukan di Kepres, bagaimana kami bisa meet dengan harga yang ada di Perpres tersebut. Tapi tantangan yang paling utama itu adalah hari ini off-taker-nya single off-taker, yaitu PLN. Jadi bagaimana PLN bisa memastikan semua jaringan transmisi itu terpasang. Kalau itu sudah terjadi, saya sangat yakin 100% pengembangan geothermal sudah tidak menjadi big issue lagi. Akan menjadi sesuatu yang katakanlah easy peasy, gitu ya. Yes. Harusnya kalau semuanya itu sudah terlaksana. Kita sekarang bicara realita. Yang sekarang regulasi yang diharapkan seperti apa? Ya, jadi hari ini kami PGE dan juga ada Asosiasi Panas Bumi Indonesia, kita bersama-sama memberikan support ke pemerintah. Jadi kita membuat kajian di internal yang nanti menjadi bahan bagi pemerintah. Jadi kajian bagaimana kita membuat industri geothermal ini menjadi visible, menjadi lebih layak lagi. Siapa saja yang terlibat dalam kajian itu? Semua perusahaan yang ada di geothermal dan kami menggunakan konsultan dari university untuk sebagai independent consultant. Jadi kita memberikan input dan university ini yang akan melakukan kajian. Ini sedang berlangsung. Harapannya dalam kajian itu akan ada insentif bagi perusahaan pengembang geothermal dan juga tidak merugikan bagi pemerintah. Terus dengan percepatan pengembangan geothermal kita juga bisa melihat efek dominonya seperti apa. Bagaimana ekonomi masyarakat tumbuh, bagaimana GDP itu bisa naik. Jadi semuanya itu kita lihat di kajian ini. Bagaimana bagi hasil daerah juga meningkat. Jadi dengan berhasilnya pengembang geothermal, yang diuntungkan tidak hanya pengembang geothermal, tapi masyarakat sekitar juga menikmati hasilnya. Turut menikmati hasilnya, begitu ya? Betul. Tapi sejauh ini, kalau kita bicara support atau dukungan dari government, ini seperti apa sih untuk pengembangan energi geothermal ini? Yang pasti dari perizinan, hal ini alhamdulillah sudah ada sinkronisasi di dalam departemen-departemen bagaimana untuk mempercepat di dalam proses perizinan. Ini penting. Ada akselerasi untuk perizinan. Mulai dari perizinan lingkungan, penggunaan hutan, dan baik perizinan-perizinan teknis lainnya. Dan yang kedua adalah bagaimana pemerintah memberikan semacam kemudahan di dalam impor barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Terutama di dalam pembebasan biaya impor, biaya cukai, custom, fee. Itu sudah ada relaksasi ya? Itu sudah ada relaksasi yang diberikan. Melalui harusnya ketika kerannya dibuka, airnya jadi mengalir lebih lancar begitu ya? Harapannya seperti itu Mas Agung. Sekarang dalam proses. Yang tadi harapannya kajian itu akan memberikan semakin terbuka lagi nih. Apa nih upaya-upaya yang masih bisa nih kita optimalkan. Kan ini dua arah nih. Kajian ini kita buat tidak hanya bagi perusahaan pengembang panas bumi, tapi juga bagi pemerintah. Supaya ini menjadi resiprokal berarti harus ketemu di tengah-tengah gitu ya? Betul. Terakhir mungkin Mas Edwil, salah satu komitmen Pertamina Geothermal Energy ini adalah siap menjadi akselerator bisnis panas bumi. Seperti apa kemudian langkah-langkah perusahaan untuk katakanlah memperkuat ekosistem ini?
Yang pertama, kami di PGE sangat menyadari bahwa PGE adalah salah satu leading di dalam pengembangan geothermal di Indonesia. Kami adalah yang paling tua. Jadi yang kami lakukan adalah kami mempelajari lesson learn dari apa teknologi yang kami lakukan. Teknologi apa yang bisa kita implementasikan. Jadi hari ini kami melakukan kajian-kajian di dalam penerapan teknologi baru. Dan yang kedua adalah kami di PGE saat ini kami sedang mengembangkan geothermal beyond electricity. Jadi bagaimana kita makin meningkatkan lagi pengembangan geothermal tidak hanya buat electricity. Jadi kita menyebutnya new business stream. Bagaimana hari ini geothermal di negara-negara lain bisa dikembangkan menjadi geotourism. Hari ini di PGE kita sedang kaji bagaimana juga geothermal ini bisa hilirisasi. Seperti kayak green data center, green hidrogen, green amoniak. Hari ini kita sedang kaji itu. Apabila itu nanti visible secara bisnis, tentu itu akan menjadi nilai tambah. Di sisi lainnya, secara company kami PGE dengan pengalaman 40 tahun lebih di dalam pengembangan geothermal, kami juga sudah mulai melirik internasional. Hari ini kami sebagai pasar ekspansi dari PGE. Kami memiliki kemarin melalui G2G ada kerjasama dengan pemerintah Turki dan kami sebagai frontliner untuk implementasinya, semoga kajiannya nanti itu positif. Dan dengan Amerika pun kami ikut support. Hari ini kami dengan salah satu perusahaan Amerika sedang melihat kemungkinan joint study. Ini dua arah, bagaimana perusahaan tersebut bisa berkontribusi terhadap kita dan melakukan investasi di Indonesia. Jadi kita dua arah. Jadi kita bagaimanapun juga kita inline dengan pemerintah. Dan yang pas semangatnya adalah Mas Agung, bagaimana green energy, net zero emission ini betul-betul bisa tercapai. Transisi energi tidak hanya mimpi, energi security itu adalah is a must, sesuatu yang tidak bisa ditawar. Luar biasa sekali. Kami melihat ambisi, kami melihat semangat, dan harapannya tentu sama pemirsa. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya kerjasama dan lain hal sebagainya bisa berjalan. Kami percaya kendala pasti ada, tetapi kami juga percaya bahwa PGE bisa menangani kendala-kendala tersebut tanpa kesulitan. Mudah-mudahan demikian, begitu ya. Dengan kolaborasi dan sinergi semuanya akan lebih mudah. Mari kita kawal ini ya supaya berjalan dengan baik. Tentunya juga upaya kita menuju swasembada energi bisa lebih cepat terakselerasi dengan adanya pengembangan geothermal energi. Terima kasih, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami Pak Edwil, dan pemirsa, demikian diskusi kita bersama dengan Pak Edwil dari PGEE. Dan dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Investor Market Today hari ini. Saya Agung Hardiansyah pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu.